Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Darmajati dengan NPM 123121009, Program Studi Sistem Informasi 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, e-Busnis, dengan judul Analisis Strategi Model Bisnis Agregator Logistik dengan studi kasus perang harga platform kirim murah. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce meningkatkan kebutuhan logistik. Dan yang kedua, UMKM membutuhkan ongkir murah dan transparan. Ketiga, persaingan jasa pengiriman semakin ketat. Keempat, teknologi digital berperan penting dalam efisiensi logistik. Selanjutnya, apa itu beli kirim murah? Apa itu daya beli kirim murah? Yang pertama, startup agregator logistis berbasis aplikasi. Yang kedua, menyediakan perbandingan ongkir multi kurir. Yang ketiga, target utama yaitu UMKM dan seller online. Yang keempat yaitu value proposition, yaitu murah, cepat, dan praktis. Dan kemudian peran agregator logistik. Perannya yaitu menghubungkan UMKM dengan banyak kurir dan menyederhanakan proses pemilihan jasa kirim, kayak semisal banyak banget jasa kirim dan ini adalah salah satunya yang paling murah. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi harga. Yang keempat yaitu membantu efisiensi biaya distribusi. Dan selanjutnya yaitu masalah utama dalam studi kasus ini. Yang pertama, perang harga melalui diskon ongkir berlebihan. Yang kedua, margin keuntungan menipis. Yang ketiga, kurir merasa dirugikan. Yang keempat, memutuskan akses API oleh kurir besar. Dan di sini yang dimaksud dengan API itu yaitu Application Programming Interface, yaitu kayak antarmuka pemrograman aplikasi yang dimiliki oleh platform kirim murah. Berikutnya yaitu model bisnis kirim murah. Yang pertama ada two-side platform, yaitu sisi UMKM pengguna dan sisi kurir penyedia layanan. Kemudian ada pendapatan berasal dari margin tarif corporate dan insentif volume, pengiriman, dan layanan tambahan. Kelemahan dari model bisnis ini adalah ketergantungan pada volume tinggi dan diskon merusak struktur harga, kemudian posisi tawar terhadap kurir rendah, kemudian resiko finansial tinggi. Selanjutnya adalah integrasi sistem API tadi yang Application Programming Interface. API sebagai penghubung sistem kirim murah dan kurir. Kemudian fungsi utama API yaitu cek ongkir, tracking resi, dan sistem berjalan secara real time dan secara kayak transparan gitu. Kemudian alur integrasi API. Yang pertama, user input data pengiriman. Yang kedua, sistem kirim murah mengirim request ke API kurir. Ketiga, server kurir memproses data informasi ongkir dan resi. Keempat adalah informasi ongkir dan resi ditampilkan ke user, kayak di aplikasinya tuh udah tertera ongkir dan resinya, jadi pelanggan bisa melihat paketnya sampai mana. Dampak API down atau diputus. Yang pertama itu fitur utama aplikasi tidak berfungsi, kayak susah gitu. Terus yang kedua, proses bisnis terhenti. Yang ketiga, penurunan kualitas layanan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu hilangnya kepercayaan pengguna. Kemudian resiko tergantungan pihak ketiga. API menjadi single point of failure. Yang kedua,
ketergantungan kebijakan mitra. Ketiga, tidak ada kontrol atas sistem inti. Dan keempat, ancaman berkelanjutan bisnis. Dan ada solusi jangka pendeknya, yaitu normalisasikan diskon ongkir, menambah mitra kurir regional, dan menjaga hubungan dengan mitra utama, dan estimasi ongkir berbasis data historis. Dan solusi jangka menengahnya, penguatan arsitektur sistem kayak di dalam sistem aplikasinya tuh lebih canggih gitu. Dan API manajemen layar dan monitoring dan backup data, kemudian reduksi resiko pengguna layanan. Adapun strategi pivot bisnis, yang pertama perubahan fokus dari price war ke value creation, mengembangkan layanan fulfillment counter UMKM, dan ketiga kirim murah sebagai mitra logistik. Adapun layanan fulfillment dari Canter yaitu menyimpan barang warehouse, dan dua manajemen stok, dan ketiga proses pick dan packs, dan keempat pengiriman multi kurir, dan kelima dashboard monitoring UMKM. Dan itu semua harus kayak bertahap gitu agar layanannya itu bagus. Adapun manfaat strategi pivot, yang pertama pendapatan lebih stabil dan nilai tambah tinggi, ketergantungan API berkurang, posisi lebih kuat dalam rantai nilai. Dalam rantai nilai itu yang dimaksud tuh dalam rantai nilai dalam pengiriman itu. Dan kesimpulan dari semuanya yaitu yang pertama, model agregator ongkir memiliki resiko tinggi, dan kedua, perang harga tidak berkelanjutan, dan ketiga, tergantungan API mengancam bisnis, dan keempat, pivot fulfillment adalah solusi strategis. Terima kasih dan sekian dari presentasi saya. Jika ada salah pengucapan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.